Halo guys, apa kabar? Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau perkenalin dulu tokoh-tokohnya, biar kalian gak bingung saat nonton. Yang pertama ada Gaen, satu-satunya perempuan di grup. Di sebelahnya Gaen ada yang namanya Irfan, yang kalem dan bijak. Yang ketiga di tengah-tengah ada Revan, dengan rambut coklatnya yang khas. Yang keempat ada Joko, dengan rambut belah tengahnya. Dan yang terakhir ada Adit dengan rambut keritingnya. So, kita langsung mulai aja ceritanya. Di sekolah itu, beredar sebuah cerita yang menjadi perbincangan hangat dan membuat banyak siswa merinding. Konon, jika seseorang datang tepat pukul 12 malam, lalu menaiki dan menuruni lift sebanyak 6 kali, melompat di dalam lift sebanyak 6 kali, dan menekan tombol angka 6 sebanyak 3 kali, maka lift akan membawa orang itu ke lantai yang tidak pernah ada di sekolah. Lantai 666. Sebagian besar siswa menganggapnya hanya rumor. Namun, ada satu anak laki-laki yang terkenal nakal dan tidak percaya hal mistis. Namanya Joko. "Cerita apaan sih? Pasti bohong," katanya. "Aku bakal buktiin sendiri." Malam itu, tepat pukul 12 malam, Joko datang ke sekolah sendirian dan melakukan semua ritual tersebut. Lift naik dan turun 6 kali. Ia melompat 6 kali, lalu menekan tombol angka 6 sebanyak 3 kali. "Mana? Tidak terjadi apa-apa," katanya sambil tertawa. Namun tiba-tiba pintu lift menutup sendiri. Lampu berkedip, udara mendadak dingin, dan angka lantai berubah menjadi 666. Pintu lift terbuka perlahan lalu menutup kembali, dan Joko terjebak di lantai gaib yang tidak pernah ada di dunia manusia. Sejak malam itu, Joko menghilang. 2 hari kemudian, sekolah gempar karena Joko tidak masuk, tidak pulang ke rumah, dan tidak bisa dihubungi. Saat pihak sekolah memeriksa CCTV, semua rekaman pada jam kejadian rusak dan tidak bisa dibuka. 3 anak, Irfan, Adit, dan Revan, tidak percaya bahwa ini hanya kebetulan. "Dia pasti terjebak di dunia lain," kata Irfan serius. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk menyelamatkannya. Saat mereka berdiskusi, seorang anak perempuan bernama Gaen tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu. "Aku mau ikut," katanya. "Tidak, ini berbahaya," jawab Adit. Namun, Gaen tetap bersikeras. Ada sesuatu di hatinya yang membuatnya merasa harus ikut. Dan akhirnya, ketiga anak itu mengalah. Tepat pukul 12 malam, keempat anak itu masuk ke sekolah. Aura sekolah terasa berat dan gelap. Udara dingin menusuk kulit, dan dari sudut-sudut lorong, mereka melihat bayangan samar-samar roh-roh yang mengawasi. Irfan tiba-tiba teringat sesuatu. "Hari ini tanggal 15, bulan 7 kalender Imlek," katanya pelan. "Nenekku pernah bercerita, di bulan hantu ini, energi yin yang paling kuat. Gerbang dunia roh terbuka, dan dunia kita menjadi jembatan bagi mereka." Keempat anak itu menelan ludah, namun tetap melangkah hingga tiba di depan pintu lift. Dengan tangan gemetar, mereka melakukan ritual yang sama. Naik turun 6 kali, melompat 6 kali, dan menekan tombol 6 sebanyak 3 kali. Lift bergetar, lampu padam sesaat, lalu terdengar bunyi. Pintu terbuka, dan mereka tiba di lantai 666. Lantai itu mengerikan, dinding dipenuhi noda gelap, seperti darah kering. Lantai kotor dan berbau lembab, serta suara tangisan samar terdengar dari kejauhan. Sementara itu, Joko bersembunyi di dalam sebuah lemari dengan tubuh gemetar ketakutan. Joko mendengar suara langkah kaki dari luar lemari. Joko membuka pintu lemari bertujuan untuk mengintip keadaan di luar lemari. "Kita berpencar," kata Adit. "Aku cari Joko di sini. Kalian bertiga cari di lorong lain." Mereka pun berpisah.
Saat Irfan, Revan, dan Gaan berjalan menyusuri lorong, udara di sekitar berubah menjadi dingin. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Auranya dingin, penuh kesedihan dan dendam. Ia melayang perlahan mendekat, seolah hendak menyerang. Tiba-tiba, Gaan melangkah maju. "Kakak!" Suaranya bergetar. "Kakak, hentikan!" Sosok itu berhenti. Pelan-pelan, ia mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya tersibak dan memperlihatkan wajahnya yang pucat tapi sangat familiar. "Gaan!" Suaranya bergetar. "Adikku?" Air mata langsung mengalir dari mata Gaan. "Kakak, aku tahu kakak sangat menderita," katanya sambil menangis. "Aku tahu kakak dibully, dihina, disakiti, sampai kakak merasa tidak ada yang peduli." Roh itu gemetar. "Aku sangat lelah, Gaan," katanya lirih. "Aku hanya ingin rasa sakit itu berhenti. Tapi, aku malah berubah menjadi sesuatu yang menyakiti orang lain." Tangis Gaan semakin pecah. "Kakak tidak sendirian. Aku masih di sini. Aku selalu mencintai kakak. Jangan biarkan dendam mengubah kakak menjadi orang yang bukan diri kakak sebenarnya." Roh itu terdiam, lalu menangis. "Aku hanya ingin seseorang mengatakan bahwa aku tidak buruk, bahwa aku pantas dicintai." Gaan melangkah mendekat meski tubuhnya gemetar, lalu memeluk roh itu. "Kakak tidak buruk. Kakak hanya terluka, dan luka itu tidak membuat kakak jahat. Kakak tetap kakak yang baik di mataku." Pelukan itu terasa hangat, meski salah satunya bukan manusia. Perlahan, cahaya muncul dari tubuh sang roh. Rambutnya memendek, wajahnya berubah lembut, dan aura gelapnya memudar. "Aku minta maaf pada semua orang," katanya sambil menangis. "Aku membiarkan kesedihan dan energi menguasai hatiku, sampai aku menciptakan dunia ini tanpa sadar." Ia menatap Gaan dengan mata penuh cinta. "Jadilah anak yang kuat dan baik ya adikku. Jangan biarkan dunia menyakitimu seperti dunia menyakitiku." Gaan menangis terisak. "Kakak, jangan pergi." "Aku harus pergi, tapi cintaku akan selalu bersamamu." Tubuh sang kakak berubah menjadi cahaya, naik perlahan, lalu menghilang. Saat itu, dimensi lantai 666 mulai runtuh. Dinding retak dan cahaya terang bersimbol yin dan yang muncul. Keempat anak itu segera menemukan Joko dan membawanya keluar. Lalu, dalam sekejap, mereka kembali ke dunia nyata. Kelima anak itu tidak sadarkan diri di depan lift. Saat mereka terbangun, mereka terkejut karena sekolah dipenuhi roh-roh gentayangan. Mereka berlima berdiskusi di lorong sekolah. "Kita harus membuat persembahan," kata Irfan. "Aku dan Gaan akan membakar kertas sembayang. Kalian bertiga sembayang di bawah pohon. Siapkan 2 piring buah jeruk dan apel, 2 lilin, dan sembayang dengan 2 dupa. Setelah itu, kita berkumpul di ruang Dhammasala untuk berdoa." Mereka semua setuju dan segera melakukannya. Setelah persembahan selesai, mereka berkumpul di ruang Dhammasala dan berdoa bersama. Usai berdoa, mereka berbincang di kantin. Joko menunduk. "Aku minta maaf dan terima kasih Irfan, Revan, Gaan, dan Adit. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin sudah tidak kembali." Mereka menguatkan Joko dan juga Gaan yang masih terlihat sedih. Lalu Adit mengubah topik. "Guys, tadi pas kita berdoa, kok aku merasa di belakang kita ramai ya?" Irfan tersenyum. "Oh iya, tadi aku mengundang semua roh untuk ikut berdoa. Kalau tidak, mereka bisa saja mengganggu kita." Mereka saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Sejak malam itu,
mereka berlima menjadi sahabat. So, kesimpulan pada cerita ini adalah, di balik teror dan kegelapan, cerita ini menunjukkan bahwa luka hati adalah sumber dari banyak penderitaan, baik bagi manusia maupun arwah. Namun cinta, pengampunan, dan keberanian untuk peduli mampu menyembuhkan luka itu. Gaan yang memeluk kakaknya, teman-teman yang tidak meninggalkan satu sama lain, dan doa yang tulus menjadi bukti bahwa kasih sayang adalah cahaya terkuat. Bahkan di dunia tergelap sekalipun, persahabatan mereka bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga membebaskan jiwa yang tersesat. Guys, aku mau ngasih tahu kalau cerita yang tadi itu terinspirasi dari game The Berserker's Road to Salvation, game Paranormal Hong Kong, game The Papers Dolls, ada juga dari film Shinbi House, dari tradisi China, dan dari cerita-cerita yang pernah aku dengerin, seperti kita berdoa sendiri, kita merasa di belakang kita juga ada yang ikut berdoa. So, jadi jika kalian merasa suka dengan videonya, boleh banget dipencet like sama subscribe-nya. Tapi kalau kalian gak suka juga gak apa-apa, dipencet dislike juga gak apa-apa. Jadi sekian, terima kasih, dadah.